Pernahkah Anda membayangkan dipaksa menikahi seseorang yang tinggal di jalanan? Siapapun yang, setiap hari, duduk di lantai pasar yang berdebu mengulurkan tangan untuk menerima beberapa koin? Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Tapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa persis seperti itu terjadi pada saya? Nama saya Alia. Saya tumbuh di rumah di mana penampilan dan reputasi selalu diperlakukan sebagai sakral. Satu-satunya putri dari keluarga yang dihormati, masa depan saya tampaknya ditarik dengan nyaman. Karir yang baik, pernikahan untuk cinta, mungkin kehidupan di negara lain. Tapi semua ini berubah menjadi debu pada sore hari. Mereka yang mengubah segalanya tanpa memilih Anda. Saya ingat persis saat saya masuk rumah, masih dengan pekerjaan bahu, dan melihat ibu saya duduk di sofa dengan wajah yang lebih serius daripada yang pernah saya lihat. Matanya tertuju pada saya, tidak berlatih. Nada suara Anda sangat mudah. Anda akan menikah minggu depan. Reaksi pertama saya tertawa. Saya pikir itu adalah beberapa metafora tentang jatuh tempo, atau mungkin kritik terhadap fakta bahwa saya telah melajang selama bertahun-tahun. Tapi tawaku mati di udara ketika dia menambahkan, "Aku sudah memilih pria itu. Dia baik, jujur, dan dia menunggumu. Ini yang paling tidak bisa kita lakukan untuknya." Bingung, saya bertanya apakah itu seseorang di perusahaan, seorang kenalan keluarga, atau mungkin putra seorang politisi. Keheningannya berlangsung beberapa detik yang tampak seperti berjam-jam. Jadi, dengan seutas-utas, dia berkata, "Adalah pria yang duduk setiap hari di trotoar pasar, meminta sedekah. Namanya Raka." Napasku jatuh. Apakah Anda ingin saya menikah dengan pengemis? Saya bertanya dengan tidak percaya. Dia hanya mengangguk. Menurutnya, almarhum ayah saya berutang budi padanya, sesuatu bertahun-tahun yang lalu. Suara kehormatan. Fakta yang sekarang harus dipenuhi. Melalui saya, ibu saya selalu menjadi wanita yang kaku. Sejak ayah meninggal 5 tahun yang lalu, dia mengambil komando rumah dengan Iron Fist. Kata-katanya adalah ketertiban, dan hari itu sepertinya tangisan saya maupun kemarahan saya tidak akan membuat perbedaan. Selama berhari-hari saya mencoba bertarung. Dia bilang itu gila, itu menghancurkan hidupku. Saya berpendapat, memohon, mengancam, tapi dia tetap teguh. Seolah-olah yang penting bukanlah kebahagiaan saya, tetapi kode kehormatan kuno yang tidak saya bantu tulis tetapi sekarang harus dipatuhi sebagai ahli waris. Ketika saya menolak, ancaman dimulai. Dia bilang dia akan mencemari saya, bahwa dia akan memotong akses saya ke kartu, apartemen, kehidupan yang saya temui. Dan pukulan terakhir datang ketika dia berteriak, "Kamu hanya hidup dengan baik karena ayahmu. Sekarang saatnya membayar utangnya." Malam itu, saya menangis tidak seperti sebelumnya. Bukan untuk barang, tetapi untuk rasa impotensi. Untuk kekerasan pilihan yang diambil dari saya. Pada saat itu, saya mengerti bahwa untuk ibu saya, nama dan kehormatan datang sebelum cinta, kebebasan atau keinginan saya. Maka, seminggu kemudian, di sanalah saya, duduk di sebelah seorang pria yang tampaknya telah keluar dari film yang menyedihkan. Pakaian yang robek, kulit yang berjemur, rambut berantakan. Penampilan para tamu, sedikit dan penasaran, dibakar lebih dari panas aula yang pengap. Saya merasa ingin dimakamkan hidup-hidup dalam pernikahan yang tidak saya inginkan. Namanya Raka. Dia berbicara sedikit selama upacara. Dia hanya menatap mata saya dengan sederhana dan berisi, dan berkata, "Terima kasih telah menerima untuk menikah dengan saya." Saya memalingkan muka. Di dalam, itu berteriak, "Itu bukan pernikahan. Itu adalah pengorbanan." Saya membuat suara diam. Saya tidak akan pernah mengizinkannya mendekati. Dia bukan suamiku. Itu hanya kesalahan, kewajiban. Segera mungkin, saya akan menemukan cara untuk menyingkirkan penjara itu. Mereka menyebut komitmen. Tetapi pada saat itu, saya tidak tahu bahwa saya hanya mengambil langkah pertama saya di dalam labirin rahasia.
Sebuah permainan di mana tidak ada yang terlihat. Dan di mana pengemis itu menyembunyikan kebenaran yang akan mengubah semua yang saya pikirkan tentang cinta, tentang masa lalu dan saya sendiri. Mobil yang membawa kami setelah pernikahan itu tampak lebih seperti kendaraan kargo daripada mobil yang baru menikah. Tidak ada lagu yang diputar. Tidak ada senyuman. Hanya suara kota yang teredam menghilang di belakang jendela-jendela berdebu. Saya, Alia, baru menikah dengan seorang pria yang sampai sekarang hanya tahu dari tempat duduk di lantai pasar dengan tangannya. Ketika kami turun, kami berada di lingkungan yang belum pernah saya tinju. Jalanan adalah tanah, dengan rumah-rumah kerumunan, dibangun dengan apa yang tampak seperti kayu, batu bata tua dan ubin yang rusak. Dia membuka pintu kamar kecil sebuah ruangan dan berkata, "Silakan masuk. Maaf, rumahnya kecil." Antara maaf, rumah itu kecil. Saya tidak menjawab. Saya hanya melihat sekeliling, mencoba menahan mual. Langit-langitnya akan jatuh. Kasur itu adalah sepotong busa yang dilemparkan ke lantai, ditutupi dengan lembaran tipis dan rata. Ada kipas angin tua yang berputar perlahan, seolah-olah dia lelah berada di sana. Saya, lulus dari salah satu universitas terbaik, analis perusahaan teknologi, dengan gaji tetap dan kehidupan yang nyaman, sekarang saya melihat diri saya di sana, di bilik itu, menikah dengan seorang pria yang hidup di batas bertahan hidup. Malam itu tidak tidur nyenyak. Aku duduk di sudut, dengan tangan bersilang, melihat kekosongan. Dia duduk di lantai, bersandar di dinding tanpa menghadapku. Keheningannya seberat panasnya. Dan kemudian dia berkata, dengan suara rendah, "Tenang saja. Aku tidak akan menyentuhmu. Yakinlah, aku tidak akan menyentuhmu." Aku bahkan tidak melihatnya. Saya baru saja menjawab dengan dingin, "Bagus, karena jika Anda berani menyentuh saya akan pergi hari ini." Dia tidak membalas. Dia hanya mengangguk, seolah-olah dia mengerti kemarahan saya. Dan hari-hari mulai berlalu. Selalu sama. Dia keluar sangat awal, bahkan sebelum matahari lahir, dan kembali pada sore hari. Kami tidak mengubah lebih dari 2 atau 3 kata sehari. Saya merasa seperti hidup aneh dalam mimpi buruk. Sendiri di tempat yang tidak saya pilih, bersama seseorang yang tidak saya kenal, dan tidak ingin tahu. Tapi sesuatu mulai menggangguku. Raka, meskipun keluar setiap hari mengatakan dia menigray di pasar, mengemis di pasar, dia tidak kembali sebagai pengemis. Pakaiannya, meskipun sederhana, selalu bersih. Tubuhnya tidak berbau. Tangannya tidak memiliki tanda kotoran. Dan, orang asing, ada ketenangan dalam dirinya, seolah-olah peran miskin itu tidak mendefinisikannya secara nyata. Saya mulai menonton lebih banyak. Suatu malam saya terbangun dengan suara ringan. Saya mendengar kru lemari dibuka. Secara diam-diam, saya melihat retak tirai. Apa yang saya lihat menarik napas. Raka duduk di depan laptop yang tipis dan elegan, jenis peralatan yang hanya saya lihat di tangan para eksekutif. Dia memakai kacamata baca dan diketik dengan kecepatan dan akurasi. Matanya tidak menyimpang dari layar. Refleksi pada monitor menerangi wajahnya. Tidak lagi dari seorang pria yang menyedihkan, tetapi seseorang yang dilatih, percaya diri. Itu tidak masuk akal. Hari berikutnya dia keluar seperti biasa. Saya menunggu setengah jam dan menggulung lemari. Laptop tidak ada lagi di sana. Tetapi saya menemukan sesuatu yang lebih menarik. Jam tangan pergelangan tangan yang sangat mahal dari edisi terbatas. Tidak mungkin bagi seseorang seperti dia untuk membeli sesuatu seperti itu, bahkan menabung selama bertahun-tahun. Jari-jariku gemetar saat dia memeluknya. Saya tinggal bersama orang asing, dan sekarang saya yakin dia menyembunyikan sesuatu. Saya mencoba menghadapinya secara tidak langsung. Malam itu, ketika dia kembali, saya berkomentar dengan cara yang santai. "Hari ini kamu telah kembali terlalu bersih untuk seseorang yang menghabiskan hari di lantai pasar." Dia diam. Dia melihat ke bawah. "Tanganku lebih kotor dari milikmu.
lanjutku. Dia tidak menjawab. Dia hanya mengambil napas dalam-dalam dan mengunci dirinya di kamar improvisasi yang kami bagi. Hatiku memukul dengan cepat. Raka berbohong. Tapi kenapa? Jika dia bukan pengemis sungguhan, lalu apa itu? Seorang penjahat? Kudeta? Seorang buron? Saya perlu mencari tahu. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua yang dipertaruhkan. Kebebasan saya, nama saya, kewarasan saya. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya, ketakutan saya mulai menjadi sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu. Dalam hidup, sebagian besar dari apa yang kita lihat hanyalah permukaan. Sama seperti danau yang tenang dapat menyembunyikan arus kekerasan di latar belakang Anda, orang-orang juga dapat membawa cerita yang bertentangan dengan semua yang kita bayangkan tentang mereka. Dan itulah bagaimana saya mulai memahami bahwa suami pengemis, saya sebenarnya adalah teka-teki yang dibangun dengan hati-hati. Minggu itu, kepalaku tidak akan berhenti. Jam yang mahal, laptop canggih, tulisan yang fasih. Tidak ada yang dikombinasikan dengan seseorang yang diduga hidup dengan sedekah. Dan semakin banyak saya menonton, semakin banyak petunjuk muncul. Suatu malam, tak lama setelah tengah malam, saya mendengar pintu terbuka dengan ringan. Saya membuat diri saya tidur, tetapi telingaku penuh perhatian. Saya mendengar langkah diam dan kemudian suara mesin. Saya bangun dengan hati-hati dan pergi ke jendela. Dalam The Dark of the Street, sebuah adegan membuat saya benar-benar lumpuh. Raka, suami saya yang miskin, dengan tenang dalam mobil hitam, sedan model mewah dan baru-baru ini. Tidak mungkin untuk menyangkal bahwa manusia bukanlah orang yang mengaku. Keesokan harinya, saya tidak bisa menyamarkan ketegangan. Pikiranku berputar. Siapa dia? Dan mengapa Anda berpura-pura hidup yang bukan milik Anda? Saya takut bertanya secara langsung. Tapi saya tahu saya tidak bisa hidup lebih banyak dalam bayang-bayang kebohongan itu. Jadi saya membuat keputusan yang berisiko. Saya mengikuti. Saya menunggu sampai saya meninggalkan rumah itu fajar itu. Ketika saya mendengar panggilan mobil, saya mengenakan mantel, mengambil tas saya dan berjalan, menjaga jarak. Kota itu masih tidur ketika mobilnya mengambil jalan tengah. Tidak lama sebelum parkir di depan gedung yang mengesankan. Kaca cermin, keamanan pribadi, dan seorang porter yang menyambutnya dengan rasa hormat. Saya bersembunyi di balik tiang dan melihat segalanya. Raka masuk sebagai seseorang yang tahu tempat itu. Bangkit tanpa dilarang. Dan kemudian, memata-matai secara diam-diam melalui jendela samping bangunan, saya bisa melihatnya di ruang pertemuan yang mewah, berbicara dengan pria yang setelan. Semua orang memperlakukannya sama, atau mungkin sebagai superior. Di sanalah, antara kegelapan fajar dan lampu-lampu dingin dari bangunan bisnis itu, saya menyadari, pernikahan saya, dipaksakan dan tanpa cinta, menyembunyikan rahasia yang jauh melampaui saya. Raka bukan pengemis. Dia adalah seseorang yang penting. Tapi mengapa menyembunyikannya? Mengapa terlibat? Saya kembali ke rumah bingung dan, jauh di lubuk hati, terluka. Tidak ada yang suka tertipu. Bahkan jika kesalahan itu bermaksud baik, kebohongan masih bohong. Ketika dia kembali malam itu, saya menunggu sampai dia duduk. Jadi, terus terang, saya menatapnya. Kamu punya banyak rahasia, bukan? Dia ragu-ragu, tetapi tidak menyangkalnya. Apa yang ingin kamu ketahui? Semuanya, kataku. Ada keheningan yang padat. Dan kemudian, perlahan, dia mulai menjelaskan. Aku bukan siapa yang kamu pikirkan. Atau lebih tepatnya, aku, tapi bukan cara yang kamu bayangkan. Kehidupan yang aku ambil dari sini berbeda. Aku direktur perusahaan dan ya, itu benar. Aku punya uang, aku punya posisi. Tapi itu tidak menentukan siapa aku. Aku menatapnya, mencoba memahami kemana dia ingin pergi. Sejak usia muda, saya tumbuh dikelilingi oleh minat. Orang-orang yang memuji saya, bukan untuk siapa saya, tetapi dari apa yang saya miliki.
Saya tidak pernah tahu siapa yang benar-benar saya lihat sebagai manusia. Semuanya adalah penampilan, status, kesombongan. Sampai suatu hari, saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Hidup sebaliknya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Sebagian dari diriku ingin berteriak. Bagian lain, saya ingin mendengar lebih banyak. Mengapa menikah dengan saya? Mengapa saya terlibat dalam hal itu? Raka menghela nafas dalam-dalam. Karena ayahmu mempercayaiku. Dan lebih dari itu, karena ketika aku melihatmu, aku tahu kamu berbeda. Seseorang yang pantas mendapatkan kebenaran, tetapi aku perlu benar-benar tahu sebelumnya. Kata-kata itu meninggalkan saya tanpa reaksi. Bukan karena mereka cantik, tetapi karena mereka kompleks. Syarat dengan sesuatu yang tidak saya harapkan. Benar. Itu adalah pertama kalinya saya menyadari betapa kami menilai untuk sampulnya. Raka menunjukkan kepada saya bahwa identitas adalah sesuatu yang lebih dalam dari apa yang berpakaian atau apa yang Anda miliki. Dan juga kepercayaan diri apa adalah sesuatu yang rapuh, yang dapat dibangun atau dihancurkan dengan satu pilihan. Pada saat itu, saya mulai melihat tidak hanya misteri, tetapi manusia di balik penipuan. Tapi tetap saja, ada pertanyaan yang terbakar di dalam diriku. Jika semua ini adalah tes, apa yang dia harapkan dari saya sekarang? Ketika semuanya terpapar, saya pikir saya akan merasa lega. Bagaimanapun, penipuan sudah berakhir. Kebenarannya, betapapun tidak nyamannya, sekarang ada di sana sebelum saya. Tetapi sebaliknya saya mendapati diri saya terjun ke angin puyuh emosi yang nyaris tidak bisa menamainya. Apa yang harus dilakukan ketika kebenaran datang terlambat? Kapan apa yang dibangun berbasis kelalaian? Raka bukan pengemis sederhana. Dia adalah direktur perusahaan yang kuat. Dia berpura-pura miskin untuk menguji karakter saya, untuk melihat apakah saya bisa mencintai seseorang tanpa status. Dan lebih buruk lagi, ibuku tahu segalanya. Itu adalah kaki tangan teater ini. Ketika dia muncul di rumah dan mengungkapkan bahwa Raka adalah putra seorang mantan teman ayah saya, dan pernikahan itu adalah janji lama, saya merasa seolah-olah lantai itu menghilang di bawah kaki saya. Hidup saya, yang saya selalu percaya bahwa saya berada di bawah kendali saya, hanyalah bab dari cerita tertulis bahkan sebelum saya dilahirkan. Setelah pengakuan, saya menghabiskan berhari-hari dalam keheningan. Dia berbicara sedikit, terlalu banyak berpikir. Raka menghormati ruang saya. Dia hanya berkata, "Aku mengerti jika kamu membenciku, tapi aku ingin kamu tahu, itu tidak pernah niatku untuk menyakitimu." Dan bagaimana menjawabnya? Aku membencinya. Tetapi juga, saya tidak bisa mengabaikan dedikasi yang dengannya dia menjaganya, rasa hormat yang tidak pernah dia paksakan. Bahkan kebohongannya syarat dengan niat yang secara bertahap memaksa saya untuk berpikir, apakah saya akan melakukan hal yang sama di tempatnya? Saya mulai secara mental mengunjungi kembali setiap saat sejak pernikahan. Keheningan yang pernah mengganggu saya sekarang sepertinya menyembunyikan rasa bersalah. Gerakan perawatan yang bijaksana, seperti handuk yang dilipat, gelas air di dekat tempat tidur, nasi hangat di atas kompor, memiliki berat lainnya. Dia tidak kedinginan. Dia hanya berusaha untuk tidak melewati batas. Pada sore hari yang hujan, semuanya meluap. Saya duduk di sofa kamar kecil dan memanggilnya. Raka mendekati perlahan, dengan tampilan tenang yang sama seperti biasa. "Kenapa aku?" saya bertanya. Dia ragu-ragu, tetapi menjawab, "Karena Anda tidak pernah sama dengan yang lain. Ketika Anda belajar saya pikir mungkin masih ada seseorang yang mampu melihat di luar permukaan. Saya perlu mencoba." Kata-kata ini bergema di dalam diriku. Apakah kemarahan saya hanya datang dari kebohongan? Atau rasa takut mulai menyukainya? Ya, itulah yang paling membuatku takut. Karena, melawan semua rintangan, ada sesuatu dalam diri saya yang mulai bergerak. Sesuatu yang tidak lagi terkemuka atau kasihan. Itu adalah rasa ingin tahu yang gelisah, rasa keakraban yang aneh,
Seolah-olah, di tengah-tengah kebingungan, saya mulai melihat Raka bukan sebagai penipu, tetapi sebagai seseorang yang mencari hal yang sama seperti kita semua, untuk benar-benar diterima. Tapi bagaimana cara mempercayai lagi? Bagaimana cara mengetahui apakah apa yang dia katakan sekarang benar? Saya mencoba untuk pergi secara emosional, melindungi diri. Tapi dia, dengan kesabaran diam-diam, ada di sana. Tidak pernah ditekan, tidak pernah didakwa. Saya hanya menunggu. Dan selama beberapa hari, saya mulai memperhatikan bahwa sesuatu dalam diri saya berubah. Saya menyadari ini saat saya bangun dan mencarinya di kamar. Atau setelah mendengar nama Anda dan merasakan sedikit perhatian. Belum ada cinta, tapi itu sesuatu. Dan itu nyata. Suatu sore kami duduk berhadapan muka, tidak mengatakan apa-apa. Suara hujan memenuhi rumah. Tiba-tiba dia berkata, "Kamu tidak perlu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu itu. Bahkan jika kamu memilih untuk pergi, aku akan terus bersorak untuk kebahagiaanmu." Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa minggu saya menangis tanpa berteriak. Kata-kata itu sangat sederhana, melucuti saya. Bukan karena mereka cantik, tetapi karena mereka terdengar benar. Mungkin kebenaran itu benar, mentah, tidak terduga, tidak nyaman. Tetapi ketika dia mendikte dengan ketulusan, dia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan apa yang telah dilanggar kebohongan. Dan di sana, duduk di depan seseorang yang telah menanggalkan semua topeng, saya menyadari bahwa keputusan itu sekarang menjadi milik saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya memiliki kekuatan untuk memilih, untuk tidak mematuhi. Apa yang harus dilakukan saat jantung mulai berdetak untuk seseorang yang telah Anda pelajari untuk dibenci? Itu adalah pertanyaan baru yang mengejar saya. Waktu memiliki cara yang aneh untuk sembuh. Bukan melalui mukjizat, tetapi dengan gerakan diam kecil, dengan penampilan yang lebih panjang dan membungkam yang perlahan berhenti. Dan begitulah, tanpa menyadarinya, saya mulai terbiasa dengan kehadiran Raka. Bukan lagi orang yang membuat saya jijik. Bahkan orang tidak diketahui yang hidup dalam kebohongan. Dia menjadi seseorang yang merupakan bagian dari hari-hariku. Dalam minggu-minggu berikutnya, koeksistensi kami berubah. Percakapan yang sebelumnya singkat dan mekanis menjadi lebih cair. Kami terkadang tertawa. Kami berbagi tugas rumah, kami berbicara tentang buku, film, bahkan omong kosong. Saya melihatnya, akhirnya, dengan mata yang lebih bebas, tanpa beban sakit, tanpa filter ketidakpercayaan. Tapi itu tidak berarti semuanya telah diselesaikan. Di dalam diri saya masih ada konflik, bekas luka yang menyakitkan setiap kali saya ingat permulaan. Sejak hari saya ditempatkan di depan altar di sebelah seseorang yang tidak saya pilih, hidup dengan pementasan tanpa sadar. Saya perlu mengakhiri siklus itu dengan cara yang benar. Suatu Sabtu malam, setelah makan malam, saya memintanya untuk merasa di sampingku. Hatiku memukul dengan cepat. Itu bukan lagi ketakutan. Itu adalah tanggung jawab. Untuk pertama kalinya, saya akan berbicara bukan sebagai korban situasi, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya memahami segala sesuatu yang hidup. Raka, ketika semua ini dimulai, aku membencimu. Aku mengaku jujur. Dia mengangguk. Aku tahu. Dan aku pantas mendapatkannya. Tapi yang paling aku benci bukanlah kebohongan. Itu adalah merasakan sepotong di dalam rencana. Seseorang yang tidak punya hak untuk memilih. Bukan ibuku. Atau milikmu. Aku ingin berteriak, terburu-buru, menghilang. Mataku dipenuhi air. Dia mengambil tanganku dengan hati-hati, tetapi tidak memeras. Dan sekarang, dia bertanya, "Apakah kamu masih ingin melarikan diri?" Butuh beberapa saat untuk menjawab. Saya menginspirasi dalam. Tidak, saya tidak ingin melarikan diri lagi. Tapi saya tidak ingin melanjutkan cerita yang memulai dengan cara yang salah. Seolah-olah saya hanya di sini untuk kewajiban. Karena sekarang, jika saya tinggal,
Saya ingin itu untuk saya. Untuk wanita saya menjadi, bukan untuk anak perempuan yang saya taat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dalam tampilan ada sesuatu yang berbicara dengan sendirinya. Lega, penerimaan, dan mungkin harapan. Saya bangun. Saya berjalan ke jendela kamar kecil. Di luar, langit bersih. Lampu kota menelan. Pada saat itu, saya menyadari betapa itu telah berubah. Wanita yang memasuki pernikahan itu tidak ada lagi. Di tempatnya adalah seseorang yang telah belajar berpikir dengan hatinya sendiri. Raka mendekati perlahan. Berhenti di sisi saya. Jika kamu ingin pergi, aku akan mengerti. Tapi jika kamu ingin memulai dari awal, tanpa kebohongan, aku akan berada di sini. Itulah kuncinya. Mulailah lagi, jangan hapus masa lalu, tetapi bangun sesuatu yang baru darinya. Aku memandangnya, dan sejenak aku melihat segalanya. Niatnya, kesalahannya, kesepiannya, keberaniannya. Dia bukan pahlawan, bukan penjahat. Itu hanya seorang pria yang mencoba mencintai dengan cara yang berbeda. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu sekarang, katanya dengan suara rendah. Tapi aku tahu aku ingin mencoba. Dan dengan kata-kata ini, kami membuka bab baru bersama-sama, di mana tidak ada yang dikenakan, dan semuanya dibangun dengan pilihan. Karena terkadang cinta tidak dimulai dengan hasrat, itu dimulai dengan pengampunan. Tidak setiap kisah cinta dimulai dengan bunga atau ciuman di bawah matahari terbenam. Beberapa dilahirkan di tengah rasa sakit, keraguan dan ketidakpastian. Tapi justru kisah-kisah ini, sulit, nyata dan tidak sempurna, yang menunjukkan kepada kita nilai sebenarnya dari mencintai seseorang seperti itu, bukan seperti yang kita harapkan. Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa minggu saya menangis tanpa berteriak. Kata-kata itu sangat sederhana, melucuti saya. Bukan karena mereka cantik, tetapi karena mereka terdengar benar. Mungkin kebenaran itu benar, mentah, tidak terduga, tidak nyaman. Tetapi ketika dia mendikte dengan ketulusan, dia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan apa yang telah dilanggar kebohongan. Dan di sana, duduk di depan seseorang yang telah menanggalkan semua topeng, saya menyadari bahwa keputusan itu sekarang menjadi milik saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya memiliki kekuatan untuk memilih, untuk tidak mematuhi. Apa yang harus dilakukan saat jantung mulai berdetak untuk seseorang yang telah Anda pelajari untuk dibenci? Itu adalah pertanyaan baru yang mengejar saya. Waktu memiliki cara yang aneh untuk sembuh. Bukan melalui mukjizat, tetapi dengan gerakan diam kecil, dengan penampilan yang lebih panjang dan membungkam yang perlahan berhenti. Dan begitulah, tanpa menyadarinya, saya mulai terbiasa dengan kehadiran Raka. Bukan lagi orang yang membuat saya jijik. Bahkan orang tidak diketahui yang hidup dalam kebohongan. Dia menjadi seseorang yang merupakan bagian dari hari-hariku. Dalam minggu-minggu berikutnya, koeksistensi kami berubah. Percakapan yang sebelumnya singkat dan mekanis menjadi lebih cair. Kami terkadang tertawa, kami berbagi tugas rumah, kami berbicara tentang buku, film, bahkan omong kosong. Saya melihatnya, akhirnya, dengan mata yang lebih bebas, tanpa beban sakit, tanpa filter ketidakpercayaan. Tapi itu tidak berarti semuanya telah diselesaikan. Di dalam diri saya masih ada konflik, bekas luka yang menyakitkan setiap kali saya ingat permulaan. Sejak hari saya ditempatkan di depan altar di sebelah seseorang yang tidak saya pilih, hidup dengan pementasan tanpa sadar. Saya perlu mengakhiri siklus itu dengan cara yang benar. Suatu Sabtu malam, setelah makan malam, saya memintanya untuk merasa di sampingku. Hatiku memukul dengan cepat. Itu bukan lagi ketakutan. Itu adalah tanggung jawab. Untuk pertama kalinya, saya akan berbicara bukan sebagai korban situasi, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya memahami segala sesuatu yang hidup. Raka, ketika semua ini dimulai, aku membencimu. Aku mengaku jujur. Dia mengangguk. Aku tahu.
dan aku pantas mendapatkannya. Tapi yang paling aku benci bukanlah kebohongan. Itu adalah merasakan sepotong di dalam rencana. Seseorang yang tidak punya hak untuk memilih. Bukan ibuku atau milikmu. Aku ingin berteriak, terburu-buru, menghilang. Mataku dipenuhi air. Dia mengambil tanganku dengan hati-hati, tetapi tidak memeras. Dan sekarang, dia bertanya, "Apakah kamu masih ingin melarikan diri?" Butuh beberapa saat untuk menjawab. Saya menginspirasi dalam. Tidak, saya tidak ingin melarikan diri lagi. Tapi saya tidak ingin melanjutkan cerita yang memulai dengan cara yang salah. Seolah-olah saya hanya di sini untuk kewajiban. Karena sekarang, jika saya tinggal, saya ingin itu untuk saya. Untuk wanita saya menjadi, bukan untuk anak perempuan yang saya taat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dalam tampilan ada sesuatu yang berbicara dengan sendirinya. Lega, penerimaan, dan mungkin harapan. Saya bangun. Saya berjalan ke jendela kamar kecil. Di luar, langit bersih. Lampu kota menelan. Pada saat itu, saya menyadari betapa itu telah berubah. Wanita yang memasuki pernikahan itu tidak ada lagi. Di tempatnya adalah seseorang yang telah belajar berpikir dengan hatinya sendiri. Raka mendekati perlahan. Berhenti di sisi saya. Jika kamu ingin pergi, aku akan mengerti. Tapi jika kamu ingin memulai dari awal, tanpa kebohongan, aku akan berada di sini. Itulah kuncinya. Mulailah lagi, jangan hapus masa lalu, tetapi bangun sesuatu yang baru darinya. Aku memandangnya, dan sejenak aku melihat segalanya. Niatnya, kesalahannya, kesepiannya, keberaniannya. Dia bukan pahlawan, bukan penjahat. Itu hanya seorang pria yang mencoba mencintai dengan cara yang berbeda. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu sekarang, katanya dengan suara rendah. Tapi aku tahu aku ingin mencoba. Dan dengan kata-kata ini, kami membuka bab baru bersama-sama, di mana tidak ada yang dikenakan, dan semuanya dibangun dengan pilihan. Karena terkadang cinta tidak dimulai dengan hasrat, itu dimulai dengan pengampunan. Tidak setiap kisah cinta dimulai dengan bunga atau ciuman di bawah matahari terbenam. Beberapa dilahirkan di tengah rasa sakit, keraguan dan ketidakpastian. Tapi justru kisah-kisah ini, sulit, nyata dan tidak sempurna, yang menunjukkan kepada kita nilai sebenarnya dari mencintai seseorang seperti itu, bukan seperti yang kita harapkan.